Selanjutnya untuk fungsi faktorial. Ya, fungsi faktorial ini adalah maksudnya dia meringkas penulisan perkalian ya. Jadi kalau ada 4 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 sampai kali 4, mulainya dari 1 ya. Ini kalau dalam penulisan matematika ditulisnya seperti ini. Untuk sembarangan bilangan bulat tak negatif, n alias tak negatif, kenapa disebutnya bukan bilangan bulat positif? Karena 0 juga masuk ya. Jadi bilangan bulat tak negatif itu mulainya dari 0. Faktorial dari n itu didefinisikan seperti ini. Atau sederhananya seperti inilah ya. Jadi kalau ada 5 faktorial berarti kita akan mengalihkan mulai dari 1 kali 2 kali 3 sampai kali 5. Kalau ada 12 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 sampai kali 12. Ya, begitu ya. Dan ada catatan juga yang penting bahwa kalau dalam faktorial, 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya, ini sudah dibakukan. 0 faktorial sama dengan 1. 1 faktorial juga sama dengan 1 ya. Kemudian yang keempat adalah fungsi eksponensial atau pangkat intinya ya. Eksponensial di sini maksudnya adalah pangkat. Jadi kalau ada A pangkat N berarti ya A kali A kali A sebanyak N, kan gitu ya. 4 pangkat 3 ya berarti 4 kali 4 kali 4. Seperti itu. 4 pangkat min 3. Nah, ini berarti dalam bentuk 1 per. Ya, ini pengenalan saja untuk fungsi eksponensial. Kemudian yang kelima ada fungsi logaritma. Log ya, log itu untuk menyimbolkan ini nih. X sama dengan A pangkat Y itu bisa ditulis sebagai Y sama dengan log A. Ya. Ini A-nya biasanya kalau log A X ya. Kalau biasanya kalau di SMA itu A-nya biasanya taruhnya di sini nih ya. Bisa juga taruh di bawah sini, bebas ya. Boleh ditaruh di pangkat sebelum tulisan log, bisa juga di bawah sini. Berarti yang ini maksudnya 4 log 64. 4 log 64. 4 pangkat berapa yang hasilnya 64? Yaitu 3. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau yang ini campuran antara fungsi logaritma dan fungsi Floor ya. Terakhir adalah pembahasan mengenai fungsi rekursif. Ini juga masuk dalam kategori fungsi khusus dan ini banyak digunakan di ilmu-ilmu komputasi. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Jadi dia mengambil informasi mengenai fungsi itu dari dirinya sendiri, berulang. Ya, rekursif. Dalam fungsi rekursif ini disusun oleh 2 bagian, ada yang disebut basis. Nah, ini adalah nilai awal. Dia tidak mengacu pada dirinya sendiri. Ini diinisialisasi ya, ditentukan. Basis juga sekaligus menghentikan definisi rekursif dan memberikan sebuah nilai terdefinisi pada fungsi rekursif. Jadi, biasanya ini kaitannya dengan looping atau bisa juga kalau dalam algoritma disebut nested for. Ya, jadi ada pengulangan di dalam pengulangan. Nested for ya. Pengulangan di dalam pengulangan. Kemudian ada juga yang disebut recurrence. Nah, recurrence ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Jadi, setiap kali fungsi ini mengacu pada dirinya sendiri, dia akan harus lebih dekat ke nilai basis. Contoh, fungsi faktorial ini juga masuk kategori fungsi yang rekursif. Misalnya, basisnya adalah n faktorial itu sama dengan 1 ketika n-nya sama dengan 0. Kan 0 faktorial tadi sama dengan 1 ya. Nah, recurrence-nya adalah perkalian dengan n dikali dengan faktorial dirinya sendiri dikurangi 1. Jadi rekursifnya bentuknya seperti ini. 5 faktorial itu sama saja 5 kali 4 faktorial, di mana 4 faktorial ini turunannya adalah 4 kali 3 faktorial, terus diturunin sampai dapat 0 faktorial. Ya, jadi ini basisnya. Basisnya adalah 0 faktorial sama dengan 1, rekurensnya adalah n faktorial adalah n dikali n-1 faktorial. Yang ini. Ini rekurensnya ya tadi. 5 faktorial, jadi kalau ini 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Seperti itu yang dikerjakan oleh fungsi rekursif. Kemudian contoh lainnya, nah ini juga ada. Jadi kalau
fungsi rekursif itu selalu punya basis, jadi pasti didefinisikannya seperti ini. Basisnya adalah kalau yang ini, contoh pertama, fungsi f ini dicontohkannya adalah basisnya ketika x sama dengan 0. Dan rekurensnya itu pasti memanggil dirinya sendiri, yaitu fungsi f ini sendiri nih. Ini kan dia mendefinisikan fungsi f, tapi di dalamnya ada f lagi. Nah, ini yang disebut dengan rekurens. Sama seperti yang faktorial tadi. Di luar, ini ada, kita mau mendefinisikan faktorial, tapi di dalamnya pun ada simbol faktorial, tanda seru ini kan faktorial ya. Jadi dia memanggil dirinya sendiri, memanggil faktorial itu sendiri. Itu yang dikerjakan oleh fungsi rekursif. Ini juga sama. Nah, ini kalau ini basisnya ada dua untuk fungsi Chebyshev. Ini basisnya ada dua, yaitu ketika nilainya 1 dia akan ketika n sama dengan 0 dia bernilai 1, ketika n sama dengan 1 nilainya x, dan untuk yang berikutnya, nah ini adalah rekurensnya. Ya, dia memanggil t lagi, fungsi t lagi. Fungsi t yang diisi nilai n-1, x. Ini untuk fungsi yang dua variabel ya, n, x. Kemudian ada juga fungsi Fibonacci. Fibonacci ini juga punya dua basis, yaitu ketika n sama dengan 0, nilainya 0. Ketika n sama dengan 1, nilainya 1. Kemudian ini adalah rekurensnya. Ya. Jadi Fibonacci ini adalah urutan bilangan yang merupakan hasil jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Makanya dia mendefinisikannya sampai dua basis. Jadi bilangan pertama 0, bilangan kedua 1. Bilangan ketiga hasil jumlah ini, yaitu 0 tambah 1, 1. Bilangan keempat adalah jumlah dari 1 tambah 1 yang tadi. Ya, sehingga terbentuklah fungsi Fibonacci. Kalau saya tuliskan deret Fibonacci-nya seperti ini ya. Ini untuk pengetahuan juga ya. Jadi salah satu contoh fungsi rekursif. Jadi Fibonacci itu si bilangan pertamanya adalah 0, bilangan keduanya adalah 1. Nah, ini adalah basis. Ya. Fibonacci ini dia membuat deret bilangan, deret Fibonacci itu adalah hasil jumlah dua bilangan yang sebelumnya. Makanya bilangan yang berikutnya adalah bernilai 1. Nih ya, 0 tambah 1, 1. Kemudian bilangan yang keempat, ini hasil jumlah dari 1 tambah 1, 2. Gitu ya. Yang ini selanjutnya berarti 2 tambah 1, 3. Yang ini berarti 3 tambah 2, 5, 8, dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah salah satu jenis fungsi rekursif ya, salah satu contoh fungsi rekursif yaitu fungsi Fibonacci. Seperti itu ya. Dan ini banyak digunakan di ilmu komputer ya untuk fungsi Fibonacci.